Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Juliana Fidel Pangestu. Dan di video ini saya mau sharing sedikit tentang pengalaman saya selama bekerja di instansi pemerintah, yaitu Direktorat Jenderal Pajak, tentang gaya kepemimpinan dalam rangka memenuhi ujian tengah semester mata kuliah SDM 2. Nah, seperti yang kita ketahui, Direktorat Jenderal Pajak adalah salah satu instansi pemerintah di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang bertugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis di bidang perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak memiliki beberapa tugas utama, antara lain mengelola penerimaan negara di sektor perpajakan, memberikan pelayanan pengawasan penegakan hukum di bidang perpajakan, serta melakukan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat. Dari sisi struktur organisasi, Direktorat Jenderal Pajak dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal, dan DJP juga memiliki beberapa direktorat dan beberapa unit vertikal di bawahnya. Lebih tepatnya setelah reorganisasi pada tanggal 3 Mei 2021, secara keseluruhan instansi vertikal di DJP berjumlah 590 unit. Nah, yang terdiri dari 4 KPP wajib pajak besar atau yang bisa disebut KPP LTO, lalu 9 KPP khusus, 38 KPP Madya, 301 KPP Pratama, dan 204 kantor pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan atau yang sering kita sebut KP2KP. Nah, selama saya bekerja di Direktorat Jenderal Pajak, saya telah melalui beberapa kali proses mutasi, baik mutasi antar kantor tingkat pelayanan maupun kantor wilayah. Nah, perpindahan ini memberikan saya kesempatan untuk dapat melihat lebih dekat dinamika organisasi dan bagaimana gaya kepemimpinan diterapkan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Dari pengalaman tersebut, saya menemukan gaya kepemimpinan di DJP memiliki pola yang relatif seragam. Nah, secara umum, meskipun tetap ada nuansa berbeda dan tergantung pada karakter pimpinan dan kondisi unit kerjanya juga. Secara keseluruhan, kepemimpinan di DJP cenderung menjalankan gaya kepemimpinan yang formal dan menekankan kedisiplinan terhadap prosedur dan aturan yang berlaku. Namun ada juga nih, saya menjumpai beberapa pimpinan yang menerapkan pendekatan yang lebih partisipatif, terbuka terhadap masukan, serta mendorong inovasi dan sinergi tim. Nah, gaya kepemimpinan semacam ini biasanya menciptakan suasana kerja yang lebih positif dan produktif, juga meningkatkan semangat dan loyalitas pegawai. Sebagai contoh, setiap pagi biasanya diadakan morning activity, kemudian setiap minggu juga ada evaluasinya. Melalui sharing session ini, saya ingin mengajak rekan-rekan untuk bersama-sama merefleksikan kembali gaya kepemimpinan. Dan saya ingin mencoba memaparkan analisis pribadi saya secara umum tentang kelebihan dan kekurangan gaya kepemimpinan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Harapannya ya analisis dari saya dapat menjadi bahan diskusi sekaligus masukan untuk pengembangan kepemimpinan yang lebih efektif ke depannya. Analisis kelebihan gaya kepemimpinan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, menurut saya yang pertama adalah struktur dan stabilitas yang jelas. Yang kedua, penekanan pada integritas dan etika kerja, karena sesuai dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan ya, integritas adalah nilai nomor 1, dan pimpinan juga sangat menekankan aspek etis yang membuat lingkungan kerja menjadi lebih transparan dan terjaga kejujurannya. Kemudian yang ketiga, adaptasi terhadap perubahan. Walaupun struktur birokrasinya cukup tradisional dan kaku, beberapa pimpinan sudah mulai menerapkan prinsip
kompleks adaptif leadership ya, dengan mendorong kolaborasi dan fleksibilitas dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Kemudian saya juga mau membahas nih kekurangan gaya kepemimpinan menurut saya ya. Yang pertama, eh, memang kurang fleksibel karena sistem birokrasinya cukup kuat. Nah, ini juga menjadi salah satu tantangan dalam memberikan ruang bagi inovasi dan penyampaian ide-ide baru. Eh, Hal ini tuh sebenarnya bisa berdampak pada belum bisa memaksimalkan potensi dari kreativitas yang dimiliki oleh anggota tim atau pegawai lainnya. Nah, yang kedua, lebih ke komunikasi yang terbatas karena satu arah. Kepemimpinan di DJP ini cenderung lebih banyak didominasi oleh komunikasi vertikal dari atasan ke bawahan. Sementara itu, jika merujuk pada pendekatan kepemimpinan modern seperti kompleks adaptive leadership, komunikasi yang efektif idealnya berlangsung secara dua arah yang bersifat intens, guna mendorong aktif serta membangun budaya umpan balik yang konstruktif. Lalu setelah membahas kelebihan dan kekurangan yang ada, saya akan mencoba menguraikan beberapa solusi realistis untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan SDM di organisasi ini. Menurut saya akan lebih baik jika organisasi dalam hal ini pimpinan ya dalam membangun ekosistem komunikasi bisa lebih terbuka dan dua arah. Karena ini salah satu cara yang efektif, bisa dengan melalui forum, bisa dengan melalui sharing session, tapi ini pun juga harus dilaksanakan secara rutin dan terus-menerus. Kemudian penerapan sistem evaluasi kerja atau kinerja perlu dikembangkan agar mencakup aspek feedback gitu ya, di mana bawahan dapat memberikan masukan yang membangun terhadap gaya kepemimpinan atasannya. Nah, ini bisa menjadi atau bisa menciptakan hubungan kerja yang lebih sehat, setara, dan dinamis. Dan penting juga untuk menciptakan budaya kerja yang tidak menghukum kegagalan, karena kegagalan itu seharusnya dijadikan sebagai proses pembelajaran. Dengan begitu, pegawai akan lebih percaya diri mengemukakan ide dan mencoba pendekatan sinergi dan lain-lainnya gitu untuk kemajuan organisasi juga. Lalu hal apa sih yang dapat diambil? Hal yang paling berharga yang saya pelajari dari pengalaman ini adalah bahwa menjadi seorang pimpinan itu bukan soal jabatan atau posisi ya, tapi tentang kemampuan untuk membimbing dan memberikan teladan yang baik bagi timnya. Saya juga menyadari bahwa struktur dan aturan memang sangat penting, terlebih lagi di lingkungan instansi pemerintah ya. Tapi dengan demikian, dengan pendekatan-pendekatan ke pegawainya tidak bisa diabaikan juga. Dan yang tidak kalah penting, komunikasi yang terbuka dan dua arah dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat, lebih sportif, dan produktif. Baiklah, terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya Juliana Figa Pangestu, mohon izin undur diri. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.